Assalamualaikum Bang Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di Provinsi Jambi Bang Rian. Siap. Selamat datang di Pondok Pesantren As'ad. Jadi ini pondok pesantren, mungkin ada 5 atau 6 pondok pesantren dan As'ad di Jambi seberang itu termasuk pondok pesantren yang tertua. Bahkan di Provinsi Jambi lah. Jadi di antara pondok pesantren ada beberapa pondok pesantren. Yang pondok pesantren ini berlokasi di seberang kota Jambi. Orang sini menyebutnya Jambi Kota Seberang. Jambi Kota Seberang. Nah, As'ad satu di antara beberapa pondok yang tua di seberang kota Jambi. Meski begitu, dari pengelola, dari yayasan itu alhamdulillah mencoba ingin bagaimana supaya meski pondoknya tua, tetap kita ingin mengikuti bagaimana pola perkembangan dakwah hari ini. Maka kami mendengar kedatangan Bang Rian ke Provinsi Jambi, meminta untuk bisa hadir di podcast kami, podcast silaturahmi, ruang silaturahmi. Alhamdulillah Bang Rian bisa sampai ke sini, dan kami juga telah menonton, melihat mulai dari Instagram, TikTok, bahkan di YouTube, bagaimana Bang Rian membuat konten yang saya kira bobotannya itu adalah dakwah di dalamnya, dengan settingan pola yang saya kira ada settingan pola politik, settingan keresahan-keresahan saya kira. Dan kami yang baru memulai podcast di Pondok Pesantren As'ad tentu ingin belajar banyak. Bagaimana sih sebenarnya berdakwah di media sosial. Itu mungkin Bang Rian. Saya ingin minta bagaimana kisah-kisah, cerita-cerita Bang Rian yang men-share bagaimana banyak macam konten yang kemudian bisa dinikmati oleh publik, begitu mungkin Bang Rian. Ya. Menarik. Sebuah kehormatan sebenarnya bagi saya Pak bisa diundang di ruangan ini. Menarik sebenarnya karena kalau saya diundang di podcast itu pasti bahas politik. Kalau di sini mungkin lebih sedikit meluas dalam soal bagaimana sih syiar saya di sosial media. Jadi latar belakang saya juga sebenarnya saya lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Jadi memang kita belajar tentang bagaimana membungkus sebuah pesan agar dia bisa relevan, terutama untuk anak muda hari ini. Apalagi tantangan terbesar anak muda hari ini kan ada di sosial media Pak, yang tidak terfilterisasi, yang tidak ada pembatasan, yang dimana di sana apa aja kayaknya harus ditonton begitu. Lalu akhirnya ini yang memantik saya untuk mencoba bergerak. Karena beberapa pengalaman saya mencoba kerja di televisi, jadi paham proses redaksional berita, peristiwa. Akhirnya saya menyadari bahwa sosial media butuh konten yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam artian apa yang kita sampaikan itu harus dipertanggungjawabkan. Mulai dari perkataan sampai dengan bagaimana konten kita itu sebelum dan sesudah diupload. Jadi dari situ, setelah saya menyadari bahwa sosial media harus diisi oleh beberapa konten kreator yang mampu bertanggung jawab, akhirnya dimulailah konten-konten saya di awal bahas soal politik, membahas kasus-kasus viral, masalah ketidakadilan. Dan dari situ saya menyadari bahwa luar biasa dampaknya. Karena hari ini kan kalau kita bicara datanya, sosial media sudah jadi konsumsi paling tinggi bagi generasi Z dalam mendapatkan informasi. Jadi nggak nonton TV lagi sekarang. Kayaknya presentasinya dikit sih Pak ya. Lebih banyak media sosial. Lebih banyak media. Itu pun kalau nonton TV streaming lagi. Lewat internet juga kan. Nonton benar. TV tapi lewat streaming internet. Jadi itu yang memancing sebenarnya Pak, karena tahu sosial media isinya banyak yang tidak bertanggung jawab, saya memutuskan untuk menjadi seorang kreator yang setidaknya bertanggung jawab dalam menyampaikan sesuatu. Artinya konten yang dibikin atau yang dibuat serius ya Bang Rian ya. Serius itu maksud saya di konsep riset nulis gitu ya. Nulis dulu. Tidak apa ide yang dapat langsung dikontenin, enggak begitu ya. Artinya ada konsep untuk membuat itu. Nah, ini mungkin pertanyaan kami di sini Marian, karena rata-rata tim-tim kita yang mengelola podcast itu santri-santri. Nah, kita tuh punya keterbatasan bagaimana mengelola konten yang baik, terutama bobotannya kan dakwah. Kita mesti memilih-milih. Kadang-kadang ego mulai keluar nih. Itu di TikTok, di Instagram
konten yang tanda kutip menurut kita nggak layak ditonton santri begitu ya, tapi viralnya banyak, jutaan tonton banyak. Jadi ego kadang mulai artinya kita pengen juga membuat konten yang begitu. Balik lagi, kita kan santri, kita mesti memilah. Nah, keterbatasan kami itu Bang Rian, ketika kita ingin mengupload atau membuat konten yang sifatnya berdakwah, mengutip ayat, mengutip hadis, kisah-kisah, pas dibikin dan diupload nggak ada yang tonton, nggak rame itu. Palingan cuma 100-200 peserta. Nah, ini gimana Bang Rian? Ya, ini dilematis sih sebenarnya Pak, karena kadang di satu sisi kita berapi-api untuk menyebarkan kebaikan, hal-hal yang positif, tapi sistem atau algoritma tidak mendukung itu. Iya. Awalnya saya juga sempat menyalahkan, ini kok gini banget ya kita mencoba bikin konten. Akhirnya setelah itu saya menyadari ternyata gaya saya yang mesti diubah. Kalau misalnya sistemnya memang sudah sulit untuk kita rubah, karena kan kita hanya pihak kedua, ketiga gitu, bukan seorang yang bikin algoritmanya. Tapi yang ingin saya tekankan bahwa mungkin yang dibutuhkan kemasannya aja yang diubah, tapi substansi dan pesannya kita nggak boleh keluar dari apa yang ingin kita perjuangkan. Jadi sama dengan saya bahas politik, itu saya mengemasnya dengan bagaimana ini bisa setidaknya bisa mendapatkan hati audiens saya, terutama untuk anak muda. Jadi mencoba mengubah packagingnya, kemasannya jauh lebih menarik, relevan, pakai gaya budaya populer, kayak apa yang hari ini lagi rame, terus dibuat relate. Ya mungkin itu bisa linear atau ditarik dengan konten-konten, terutama pesan-pesan dakwah. Jadi nggak melulu harus keras penyampaiannya, tapi ya mungkin kita bisa memainkan ritme, memainkan gaya bahasa, artikulasi, atau sebuah ide agar bisa diterima dengan mudah. Nah, kan media sosial kan banyak ya, ada Instagram, ada itu dan lain, ada banyak. Kalau kita bikin konten, satu konten misalnya, apakah satu konten itu bisa seragam diupload ke semua media? Atau kalau Instagram mesti begini, kalau Facebook mesti begini isi kontennya? Itu gimana tuh? Sebenarnya baiknya tuh sosial media kan punya karakteristiknya masing-masing. TikTok, Instagram, YouTube, dia punya cirinya. Kalau misalnya kita punya keterbatasan waktu, sebaiknya kita bikin satu konten yang ideal saja. Jadi mencoba mencari satu konten yang ramah untuk semua platform. Jadi kayak misalnya kita patok di Reels kan hanya bisa 1 menit 30 detik. Ya udah kita bikin itu juga di TikTok. Jadi harus ada satu pakem kita yang jadi sesuatu yang bisa didistribusikan di platform lain. Meskipun tantangannya adalah pasti agak berbeda dengan konten yang panjang dengan yang pendek, yang short. Jadi ya mesti kita lebih effort sih ngerjainnya Pak. Dan aku ngerasa bahwa hari ini kita dengan mudahnya tuh gampang dengan cuplikan-cuplikan aja, short pendek yang mungkin tidak bertanggung jawab tadi. Makanya sebagai kreator kita mesti tidak gampang tertipu juga oleh cuplikan-cuplikan yang mungkin hanya dibuat untuk mendapatkan atensi kah, atau memicu perpecahan. Nah ini kan bahaya sebenarnya. Jadi balik lagi sebenarnya sejauh mana kita membuat sebuah batasan untuk diri kita dalam berkonten, dalam bersiar, dalam menyampaikan sesuatu. Karena di sosial media ini apa aja semua orang ingin ngomong gitu, siapa aja. Jadi bahkan pakar asli pun udah nggak dipercaya itu. Bahkan setiap orang kayaknya berhak untuk bersuara. Ya memang bagus, tapi kita punya batasan. Kalau untuk ke santri nih khususnya, karena dari beberapa postingan kita, kalau kita mengambil konten yang muatannya ada santrinya, sepertinya lebih banyak penonton. Artinya banyak santri atau minimal yang sekolah-sekolah di luar jenjang itu, SMA, SMAN kan, yang tidak mondok, yang megang handphone, banyak pegang itu. Nah, saya minta, kami dari podcast Surang Silaturahmi, bagaimana nih cara supaya mengajak santri atau yang jenjang masih sekolah, SMP, SMA, untuk tetap membuat konten kreator, tapi jangan terpancing dengan yang konten-konten yang tidak bertanggung jawab tapi menarik selain kemasan gitu.
Saya kira begini Pak, mesti diluruskan bahwa jangan sampai santri hanya bercita-cita ingin menjadi seorang tiktokers Oh ya. atau selebgram atau Iya, iya, youtuber. Menurut saya derajatnya bahkan bisa lebih tinggi lah. Justru jadilah santri yang punya TikTok, jadilah hafiz Quran yang punya, atau jadi selebgram kemudian membagikan pesan-pesan itu. Jadi fokuslah di mimpi atau cita-cita, lalu bagikan itu sebagai bentuk syiar. Jadi sosial media kan ini ruang perjuangan untuk kita menyampaikan sesuatu. Ya. Jadi bagaimana kita tetap fokus di jalan kita, misi kita, tapi kita membagikan itu lewat platform yang betul-betul kita kuasai. Oke. Jadi saya kira ini yang menjadi menarik karena salah satu yang hari ini dibutuhkan kan pemanfaatan teknologi. Tapi kalau orang-orang yang mampu menguasai kedua hal seperti spiritualis juga, itu bahkan bisa lebih kaya di kemudian hari, karena kita betul-betul butuh orang yang mampu menyeimbangkan antara itu semua, teknologi, terus bagaimana pemanfaatan kearifan lokal atau apa, itu lebih menarik sih. Jadi bagaimana setiap santri harus sadar bahwa dia harus jadi relevan juga untuk bisa diterima, untuk bisa menyampaikan apa yang betul-betul bisa dibutuhkan oleh orang lain. Oke. Untuk orang tua, ya. Kan biasanya ada kecemasan dari orang tua kalau anaknya sudah main handphone lalu di media sosial dan segala macam. Ini apa kira-kira yang bisa kita sampaikan ke orang tua ketika melihat anaknya bermain di media sosial ini? Apakah memang harus ditakuti, dikhawatirkan sehingga anak-anak nggak boleh megang handphone atau bagaimana, Bang Rian? Ya, saya kira setiap orang tua kayaknya punya pengaturan sendiri ya Pak ya, untuk menjaga keluarganya. Tapi yang lebih penting adalah duduk bareng gitu. Jangan sampai anak-anak kita lebih banyak connect ke HP dibanding connect ke orang tua atau ke diri sendiri bahkan. Bingung gitu gara-gara temennya di sosial media sering pamer ke sini, ya udah kita ikut-ikutan, FOMO. Jadi ini yang bahaya, makanya mesti kita disconnect itu. Disconnect, ngobrol bareng, duduk di meja makan, bukan mendiskusikan gap, tapi transaksi antar generasi. Pengetahuan itu harus dibagi. Setiap generasi kan punya karakternya, punya ilmunya masing-masing, jadi itu yang harus ditukar tambah lah. Kan kalau orang tua identik dengan kita mempelajari wisdomnya, kebijaksanaannya. Anak mungkin ya punya tanggung jawab, dia relevan. Jadi ini loh, jadi yang ingin saya tekankan untuk para orang tua, ya bisa memulai untuk mengajak anaknya duduk makan di meja makan sambil berdiskusi tentang apa sih yang kamu rasakan, karena itu yang saya pikir bisa merajut kembali kebersamaan di tengah suasana rumah. Iya. Terakhir, Bang Rian. Oke, Bang Rian, ini ke Jambi, kita sudah dapat informasi bahwa Bang Rian akan datang ke Jambi, lalu mengadakan beberapa event dan kegiatan di sini. Boleh diinformasikan ke kami, Bang Rian, apa yang akan dilakukan di Jambi? Ya, pertama senang banget sih sebenarnya bisa ke Jambi Pak. Ini yang ke-6 kali sebenarnya. 6 kali? Iya, jadi lumayan sering ke Jambi dibandingkan ke daerah lain. Yang di Sumatera? Iya, yang di Sumatera. Dan memang saya menyadari bahwa anak muda terutama di daerah itu punya peran strategis di masa depan, karena kita nggak bisa selalu melihat ke daerah ramai, kota. Jadi mesti kita harus bangun di daerah kita masing-masing lewat kontribusi kita. Tapi anak muda saat ini butuh fasilitas untuk mendorong potensinya, mendorong kemauannya, mendorong agar dia bergerak. Dan saya akhirnya tertantang untuk mendirikan sebuah gerakan namanya Distrik Berisik. Kita mendorong anak muda untuk bersuara, berkarya, sehingga akhirnya bisa jadi dampak. Dan kita lagi sedang membangun di setiap daerah di Sumatera, di Jawa, dan salah satunya di Jambi, yang nanti kita akan bikin sebuah ruang publik. Anak muda di sana bisa bebas berekspresi, bebas berkarya, bebas melakukan apapun itu, yang tidak ada rasa paling tinggi, tapi semua setara di sana. Itu yang ingin kita sampaikan, bahwa anak muda harus diperhatikan, bukan disepelekan, apalagi diremehkan. Karena ini waktunya anak muda untuk bergerak, memberikan dampak, karena kelak Indonesia akan diambil alih oleh anak muda. Jadi waktunya sekarang untuk anak muda Jambi bergerak, lalu menunjukkan aksi nyatanya untuk daerah. Baik, terima kasih Bang Rian Siap. kehadirannya di Pondok Pesantren Al-Ahad.
Ini tentu kebanggaan bagi kami bahwa Presiden generasi Z itu hadir di tempat kami. Jadi ini merupakan juga motivasi untuk kami para santri di sini. Siap. Bahwa anak muda berdakwah sekarang sudah banyak jalurnya. Jadi bukan hanya berdakwah dari masjid ke masjid, tapi bisa melalui jalur yang lebih luas, media sosial, dan bisa diakses oleh kalangan yang lebih luas lagi dari itu. Setuju. Mudah-mudahan ini bukan kali yang terakhir Bang Rian mampir di Amin. Jambi dan ke Pondok Pesantren. Amin, Kami amin, amin. mengharapkan untuk terus bisa, dan kami sekaligus nanti akan angkat Bang Rian menjadi dewan pakar podcast ruang di Pondok Pesantren. Terima kasih Bang Rian. Makasih banyak, Pak. Jumpa lagi. Siap, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.